الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berkhidmat kepada Abi Abdullah Husain, mengadakan acara-acara Imam Husain. Dahulu kala ketika Al-Husain masih kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ahlul kisah untuk bermubahalah menghadapi Nasara Bani Najran. Kelak di hari Asyura, Al-Husain pun bermubahalah di Karbala menghadapi Bani Marwan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa serta ahlul kisah bersamanya. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Al-Husain alaihissalam pun membawa pahlawan-pahlawan Karbala untuk bermubahalah dengan Bani Marwan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa serta abna'ana wa abna'akum, membawa Al-Hasan wal Husain yang masih kecil. Dan Rasulullah membawa pulang Al-Hasan wal Husain tanpa satu pun luka, tanpa satu pun darah, tanpa ada apapun yang berkurang dari keduanya. Al-Husain alaihi salatu wassalam membawa Qasim putra Hasan, Ali Akbar putra Al-Husain. Namun dibawa pulang ke kemah dalam keadaan tak utuh, dibawa pulang ke kemah dalam keadaan tercincang-cincang. Wah Abdullah Husain, wah Husainah, sungguh berat beritamu ya Abdullah. Wanisa'ana wanisa'akum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermubahalah membawa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dan Rasulullah memulangkan Sayyidah Fatimah dengan keadaan terhormat, tanpa apapun, tanpa sesuatu pun yang kurang dari Az-Zahra alaihissalam. Al-Husain membawa perempuannya Sayyidah Zainab. Namun Sayyidah Zainab tertawan, dipertontonkan, diperlihat-lihatkan, bak pameran. Wa Husainah, wa gharibah, wa syahidah, sungguh berat deritamu ya Aba Abdullah. Wa anfusana wa anfusakum. Ar-Rasul ketika bermubahalah membawa Ali sebagai jiwanya. Ar-Rasul mengajak Ali untuk mengangkat kedua tangan yang membuat kafir Nasara Bani Najran terbirit-birit enggan bermubahalah. Al-Husain alaihi salatu wassalam membawa jiwanya beserta bersamanya Abul Fadl Abbas. Namun ketika hendak diajak untuk mengangkat tangan untuk berdoa, Abul Fadl Abbas tak memiliki tangan, terputus kedua tangannya. Ya Aba Abdullah, ya Husain, ya Husain, ya Husain, sungguh berat deritamu ya Aba Abdullah. Kami berduka atasmu ya Husain, kami berduka atas putramu ya Fatimah Az-Zahra, ya Sayyidah, ya Ummuna Az-Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara
Saudara-saudara sekalian, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan malam-malam Muharram di tempat yang mulia ini, di padepokan kita bersama yang kita cintai ini, yang berrahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang dihadiri oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Kita membawa tema tentang kata-kata Putri Az-Zahra, kata-kata Sayyidah Zainab, yaitu ma ra'aitu illa jamila. Kita katakan di pembahasan sebelumnya, apa yang diinginkan oleh Sayyidah Zainab dengan kata-kata ma ra'aitu illa jamila. Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam menghadapi penderitaan kita harus melihat dari sudut pandang yang lebar, dari sudut pandang yang luas. Karena jika kita melihat penderitaan dari sudut pandang diri sendiri secara sempit, maka derita itu terasa sangat-sangat berat dan menyakitkan. Namun jika kita melihat penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi dengan penglihatan yang lebih luas, maka semuanya akan terasa indah. Karena yang memberikan kita ujian adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sayang dan Maha Cinta kepada kita. Saudara-saudara sekalian, di pembahasan sebelumnya juga kita sebutkan bahwasanya macam-macam penderitaan. Kita sampaikan bahwasanya penderitaan ada yang penderitaan secara fisik, ada penderitaan secara psikis atau mental, dan keduanya dihadapi dan dilalui oleh keluarga Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kita juga sampaikan bahwasanya untuk menghadapi penderitaan, menanggulangi penderitaan, orang terbagi menjadi dua. Ada yang menghadapinya dengan negatif, ada yang menghadapinya dengan positif. Dengan negatif ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu orang kadang ketika menjadi penderitaan ketika apa? Ketika orang suudzon, ketika orang berburuk sangka dengan orang lain, sehingga membuat penderitaannya menjadi semakin menderita. Ada orang sedikit ngobrol disangka, oh dia lagi ngobrolin saya. Ada orang dapat nikmat disangka, kenapa kok saya enggak? Ketika orang salaman, kok enggak salaman sama saya? Lah dia begini, ini namanya suudzon, membuat penderitaan buat dirinya sendiri. Dan ini merupakan penderitaan yang dilalui dengan negatif. Ada yang kedua yang lebih parah daripada suudzon, kita sebut yas atau putus asa, dan ini lebih bahaya daripada suudzon. Yas itu orang yang berputus asa, itu seperti orang yang menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Saya ini sudah tidak ada artinya di dunia lagi. Saya tidak pantas untuk di dunia lagi. Dosa saya terlalu berat. Sehingga menjadikan orang-orang itu yas atau putus asa, dan banyak sisi negatif di dalamnya. Yang banyak orang menjadi berdiri angka karena banyaknya hutang, dia berdiri, karena ditolak sama mertua dia berdiri, dan lain sebagainya. Lah, yas ini merupakan suatu penderitaan juga dan dihadapi secara negatif. Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tidak mengajarkan kita untuk suudzon dan yas. Ahlul Bait mengajarkan kita husnudzon. Ahlul Bait mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa. Sebesar apapun dosa kita, maka lebih besar rahmatnya Allah. Seluas apapun dosa kita, maka lebih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bahas di pembahasan sebelumnya, ada dalam menghadapi penderitaan, ada yang dihadapi dengan cara positif, yaitu dengan cara yang pertama, menjadikan penderitaan ini sebagai pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas. Itulah yang dialami oleh ulama-ulama arifin, oleh para urafa, orang-orang tasawuf, yang mereka itu sengaja membuat jasadnya menderita atau capek sehingga ruhnya menjadi hidup, ruhnya menjadi menyala. Itu secara positif, yaitu tazkiyatun nafas. Yang kedua, secara positif, orang menghadapi penderitaan dianggap setiap penderitaan adalah tantangan buat kehidupannya. Ketika saya direndahkan karena saya tidak punya uang,
maka itu tantangan buat saya. Saya harus bekerja lebih giat. Ketika saya direndahkan karena saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa, maka itu tantangan buat saya. Maka saya harus belajar dengan lebih giat. Itu menjadikan ujian atau derita sebagai tantangan. Itu khulasah atau ringkasan pembahasan yang telah lalu. Di pembahasan sekarang kita akan membahas tentang sebab kenapa orang bisa menderita. Apa sebabnya orang menderita? Sebabnya, salah satu sebabnya adalah kebencian. Kebencian orang yang diturunkan. Banyak orang menderita karena kebencian. Saya jadi dituntut rezekinya karena orang benci sama saya. Saya menderita karena orang benci sama saya. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu pembahasan kita di malam hari yang mulia ini, malam 8 Muharram ini, yaitu tentang kebencian. Al-karohah atau al-bughd, disebutnya al-bughd. Nah, saudara-saudara sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna liqatli waladiyal Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud abada. Sungguhnya dalam terbunuhnya putraku Al-Husain ada sebuah bara api di hati-hati orang mukmin yang gak bakalan padam selamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya ada bara api, ada sesuatu yang membuat kita mangkel, membuat kita jerah dengan apa-apa yang mereka perbuat pada Abi Abdillah Husain. Dan ini merupakan kebencian juga. Namun artinya kebencian ada dua. Ada kebencian yang negatif, ada kebencian yang positif. Musibah atau derita yang dilalui oleh Rasul dan keluarganya itu semua karena kebencian-kebencian yang negatif. Semua diturunkan dari mulai zaman Nabi Muhammad dibenci oleh Abu Sufyan. Bagaimana Abu Sufyan melempari Nabi Muhammad kotoran, meludahi, memerangi, hampir membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan kepada putranya Muawiyah. Muawiyah juga sama, memerangi Ali bin Abi Thalib, sering mengkhianati, sering tidak memerangi Ali bin Abi Thalib di Siffin dan lain sebagainya. Dan diturunkan juga kepada putranya yang namanya Yazid laknatullah alaih, sama memerangi Abi Abdillah Husain, membantai Abi Abdillah Husain sampai terbunuh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Itu semua karena rasa benci, karena kebencian yang negatif. Kita sebagai pengikut Rasul dan keluarganya, kita tidak diperkenankan memiliki kebencian yang negatif. Kebencian yang negatif itu kita tidak boleh. Apakah kita harus benci kepada Yazid? Ya, kita benci sifat, kata ahli ilmu. Bukan, jangan pernah benci zat. Jangan pernah benci zatnya. Kita benci sifatnya. Karena sifatnya yang boleh, karena sifatnya yang jahat, kita membenci sifat Yazidnya. Itu yang kita laknat. Sedangkan zatnya atau orangnya tidak boleh kita benci. Karena apa? Karena itu semua makhluk Allah. Setiap makhluk Allah adalah ciptaannya Allah, Allah sayangi. Tapi karena sifatnya begitu buruk, kita benci sifatnya. Seperti halnya orang membenci anjing dan babi. Alasannya kenapa membenci anjing dan babi? Karena dalam syariat dianggap najis. Apakah boleh kita membenci zatnya anjing atau zatnya babi? Lah, keduanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita benci zatnya. Lalu apa yang kita benci? Simbol dari sifat keanjingan dan kebabiannya. Apa simbol sifat anjing? Sifat liar, suka menjatuhkan orang, suka menguasai orang. Itu yang kita benci, sifat-sifat semacam itu. Yang namanya al-ghadab, emosi. Itu yang kita benci. Kemudian sifat kebabian yang mementingkan hawa nafsunya, makan tidur kawin. Itu yang kita benci. Sifat hawa nafsunya, sifat kebabiannya. Nah, itu adalah simbol-simbol. Maka dari itu syariat menganggap anjing dan babi adalah najis secara mutlak, bukan karena zatnya, tapi karena sifat-sifat yang disimbolkan oleh kedua makhluk Allah ini.
Itu yang kita benci, yaitu sifat-sifat keanjingan dan kebabiannya. Saudara-saudara sekalian, kapan kebencian ini muncul dari dalam manusia? Kebencian itu bisa muncul karena beberapa hal. Yang pertama, khibrah, pengalaman. Contoh, saya dulu pernah ditilang sama Pak Polisi. Akhirnya sampai sekarang saya benci sama namanya Pak Polisi. Nah, itu karena pengalaman. Ada yang kedua, karena struktur sosial. Karena kita sering ini berkumpul di sini, di tempat ini, kita menyatakan bahwasanya saya ini benci sama Amerika, sama Israel. Nah, ini struktur sosial. Kita ini karena sering kumpulnya sama orang-orang yang memang ada ketidaksukaan dengan Amerika Israel, jadi timbul kebencian. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Israel setiap hari dikasih tahu, ini jangan aku suka sama orang-orang Lebanon, orang Syiah, jangan suka. Sehingga kebenciannya itu tumbuh atau muncul. Yang kedua. Yang ketiga, memandang rendah orang lain. Ini juga menimbulkan kebencian. Contoh di zaman sekarang, namanya alkohol. Allah itu melarang. Ada orang dipanggil, ada orang biasa dipanggilnya dasar nagras, dasar Cina contohnya, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang memandang rendah orang lain ini menimbulkan kebencian. Dan Allah telah melarang, wala tanabazu bil alqab, dalam surat Hujurat. Jangan kalian ini, para manusia, kita semua ini, jangan memanggil julukan-julukan yang tidak disukai orang lain. Julukan-julukan yang baik apa? Al-Husain dijuluki Sayyidul Syuhada, apa? Abu Abbas, Omar Bani Hashim. Kalau julukan-julukan yang baik tidak masalah, tapi julukan-julukan yang dianggap buruk itu akan menimbulkan yang namanya kebencian. Nah, ini adalah beberapa hal yang menimbulkan kebencian dalam jiwa-jiwa manusia. Dan yang bahaya, kebencian ini bisa diturunkan, bisa terus-menerus, dan bisa menjadi ideologi. Itu yang bahaya. Ideologinya benci. Walaupun ada kebaikan juga. Contohnya Iran dengan bangsa Persia ribuan tahun yang lalu sudah musuhan sama yang namanya Yahudi dari zaman dulu. Dan ini karena terus-menerus jadi ideologi. Bagaimana kita lihat dalam setelah selesai sholat, mereka melantunkan slogan-slogan Makbar Amerika, Makbar Israel, hancur Amerika, mampus Israel. Ini menunjukkan bahwasanya kebenciannya sudah jadi ideologi, dan ini positif. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel merupakan musuh yang sudah kita tahu dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Atau contohnya kebenciannya Bani Umayyah. Bani Umayyah memiliki kebencian kepada Bani Hashim, kepada para keturunan Alawi, Imam Ali bin Abi Thalib. Itu diturunkan sampai anak cucunya. Bagaimana tidak ketika Yazid berkata dengan congkaknya, Laikal asyafi bi badrin syahidu Saja'al khazrat min waq'il asal Lahalu wasadalu farhan Thumma qalu ya Yazid la tushal Qatalna kirama min sadatihim Wa'adalna bi badrin fa'tadal. Yazid dengan congkaknya mengatakan, telah aku serikan dulu yang kita Bani Umayyah Hindun dibantai, ketika abahnya Abu Sufyan dibantai di Badar. Sekarang aku telah selesaikan di Karbala. Pembalasan dendam, urusannya dendam. Laibat Hashim bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Summa tartajuna laulam yuqtalil Husain. Ini kata-kata Yazid Al-Aqwa. Kemudian para Bani Hashim itu bermain-main, katanya Yazid, dengan kerajaan, dengan muluk. Mau mencoba mengambil kerajaannya Bani Umayyah. Katanya Yazid, la khabarun ja'a wala wahyun nazal. Tidak ada wahyu yang turun sama sekali. Berarti dia sudah mengumumkan kekafirannya. Dia katakan dengan jelas bahwa tidak ada wahyu turun. Dia tidak percaya sama wahyu yang turun.
membunuh Al-Husain. Ini adalah kebencian yang diturunkan. Dan ada yang bahaya juga, kebencian yang dibuat, sengaja dibuat kebencian. Contoh, bagaimana Amerika dan Israel membuat orang benci. WTC, kejadian 9/11. Ketika itu pesawatnya sengaja ditabrakkan ke gedung yang diatasnamakan orang Islam, sehingga yang terjadi orang-orang di Eropa, di Barat sana punya kebencian, punya rasa sakit hati dengan kaum muslimin. Ini kebencian yang dibuat. Ada juga yang namanya Daesh, ISIS. ISIS itu buatan. Sengaja mereka memang parah kerasnya, orang dibantai, orang disembelih dengan terang-terangan. Sengaja dibuat supaya orang takut sama orang Islam, supaya orang benci sama orang Islam. Ada lagi yang dibuat namanya Syiah Takfiri, Syiah London. Sukanya melaknat, apapun dilaknat, ulama, sahabat, istri-istri Nabi dilaknat, sehingga menjadikan orang benci sama Syiah. Padahal yang benar adalah sesuai dengan fatwa Sayyid Ali Khamenei, kita tidak diperkenankan untuk merusak atau mengejek atau menghina yang dimuliakan oleh mazhab lain, karena mereka adalah saudara-saudara kita, dan ini yang benar. Jadi jangan pernah sampai kita bisa menjadikan kebencian karena dibuat. Itu semua buatan dan itu berbahaya. Dan kebencian ini seperti orang minum racun tapi pinginnya orang lain mati. Lah, bagaimana? Saya yang minum racun kok orang lain yang mati? Ini mustahil. Orang benci seperti itu kata para ulama. Kata Syekh Behjan, orang yang benci dalam hati itu dia yang sakit aslinya, tapi pengen orang lain celaka, kualik. Maka dari itu jangan pernah ada kebencian dalam hati-hati kita. Maka apa obatnya kebencian? Obatnya satu, yaitu rasa cinta, rasa mahabbah, kasih hadiah. Kalau saya merasa benci sama orang itu, maka datangi orang itu, doakan, kasih hadiah. Loh, berat Ustaz, gimana saya kan ini lagi benci sama dia ini. Saya benci sama dia selalu mendolimi saya. Nah, tidak apa-apa. Memang berat awalnya, kita suruh ngasih hadiah sama orang yang kita benci. Gimana itu? Berat, tapi itulah caranya yang baik. Idfa billati hi ahsan. Fa idza bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Imam Ali bin Husain As-Sajjad, Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi wasallam, suatu ketika keluar dari Masjid Nabawi, didatangi oleh orang Syam, orang asing. Anta alladzi tud'a bi Zainal Abidin? Apakah engkau yang disebut-sebut Zainal Abidin? Kata Imam Ali, "Na'am, ana Zainal Abidin." Kata orang Syam ini, lasta Zainal Abidin, anta Syainul Abidin. Engkau itu bukan biasanya orang yang beribadah, engkau itu hinaannya orang beribadah. Antal fasik, antal fajir, antal kadzab, diejek-ejek, dicaci maki Imam Zainal Abidin. Sampai keadaan dicaci makinya, ummuka tobbaqah, artinya itu ibumu itu pezina. Wah, berat ini. Imam Ali Zainal Abidin dengan keadaan seperti itu tidak berubah wajahnya. Lalu apa? Setelah selesai semuanya, Imam Zainal Abidin berkata, kullu ma indaka fiyya wa ma khafiya anka a'dham. Semua yang kau katakan itu memang bisa jadi ada padaku, tapi yang tidak kau ketahui tentang keburukanku lebih banyak, kata Imam Zainal Abidin. Halaka haja an aqdiha laka badalan min nasihatika li, kata Imam Zainal Abidin. Apakah kamu punya kebutuhan yang bisa aku tunaikan sebagai ganti dari nasihatmu kepadaku tadi? Disebutnya cercaan dari nasihat sama Imam Zainal Abidin. Nangis orang ini. Lalu berkata, wahai putra Rasulullah, asyhadu annaka ibnu Rasulullah. Aku bersaksi untuk benar-benar putranya Rasulullah. Maafkan aku wahai putra Rasulullah, aku disuruh sama orang, jika aku bisa membuatmu marah, aku dikasih 1000 dinar. Kata Imam Zainal Abidin, ini 1000 dinar, tidak usah kamu buat aku marah. Mari dijamu di rumahnya, diberi makanan, diberi pakaian, diberi kendaraan, sampai dia berkata, wahai Imam Ali Zainal Abidin, awal kali aku masuk kota Madinah, orang yang paling ku benci adalah dirimu. Sekarang aku keluar kota Madinah, orang yang paling aku cintai adalah dirimu. Dan dia jadi pendakwah lebih baik di kota Syam.
Lah, ini menunjukkan bahwasanya keburukan, kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Kebencian harus dibalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idza bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Jika ada musuh di antara kita, maka dia akan menjadi teman yang setia kita kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan. Apa sebab? Sebabnya karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, dibalas lagi dengan keburukan, dibalas lagi dengan keburukan, akan jadi siklus yang tidak ada hentinya, dan itu yang akan menyakitkan buat kita semua. Maka kita harus hentikan siklus itu dengan membalas kebaikan dengan rasa cinta. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Hari ini adalah malam ke-8. Malamnya dinisbahkan kepada Qasim putra Al-Hasan yang sudah diceritakan oleh ikhwan kemarin bahwasanya Qasim ini baru menikah, namun semuanya ditinggal demi pamannya Al-Husain alaihissalam. Di malam ke-8 di Irak itu biasanya mereka membawakan lilin-lilin seperti halnya pernikahan, lilin-lilin pernikahan, karena mengingat Qasim putra Al-Hasan. Dalam suatu syair, Qasim dikatakan pernah berkata demikian, Yumma dzikrini min timur zafid syabab Bil'iris mahrum Hinni tidamil musor. Wahai ummah, ingatlah aku jika engkau ibuku melihat pernikahannya para pemuda. Ingatlah aku wahai ummah, Syam'at syababi min yitafuha Hini tidami Wal mahrum zafid syabab. Wahai ummah, ingatlah aku wahai ummah, jika engkau melihat pernikahannya para pemuda. Lilinku telah dimatikan oleh musuh-musuh. Hiasanku, pacarku adalah darah yang mengalir. Ingatlah aku wahai ummah. Suatu ketika saudara-saudara sekalian, Qasim putra Al-Hasan di malam Asyura, ketika Imam Husain mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, diperlihatkan satu persatu keadaan mereka di surga. Hanya satu yang tidak dipanggil, yaitu Qasim putra Al-Hasan. Kenapa paman tidak memanggilku dalam hatinya? Kemudian di hari Asyura, ketika seluruh ashabil Husain gugur satu persatu, John, Habib bin Mawahir, Muslim bin Ausajah, dan seluruh sahabat-sahabat Husain gugur. Giliran Ali Akbar yang mendatangi abahnya Al-Husain meminta izin, dan beliau pun gugur. Qasim kemudian mendatangi pamannya, wahai paman, izinkan aku untuk syahid bersamamu wahai paman. Wahai keponakanku, engkau adalah amanah abahku Al-Hasan. Engkau adalah keturunan Al-Hasan. Aku adalah amanah bagimu. Tidak, aku tidak mengizinkanmu. Kembalilah engkau ke ibundamu, karena engkau juga baru menikah. Kembalilah engkau ke ibundamu, wahai Qasim. Aku tak mengizinkanmu. Engkau harus menjadi penerus Al-Hasan abangku. Kemudian Qasim dengan hati yang sedih, dengan hati yang terasa sempit dunia itu, beliau mendatangi ibundanya dan mengadukan, wahai ummah, Ali Akbar putranya sendiri diizinkan wahai ummah. Aku tak diizinkan oleh pamanku Al-Husain. Mengapa Al-Husain begitu? Sekarang wahai ummah, dunia terasa sempit bagiku. Hatiku terasa hancur karena Abi Abdillah Husain tak mengizinkanku untuk berperang syahid bersamanya. Ummahnya Sayyidah Ramlah berkata, wahai Qasim, pamanmu sangat menyayangimu, namun aku teringat wasiat abahmu Al-Hasan. Ketika itu Al-Hasan mengirimkan surat kepadaku dan berkata, jika dunia terasa sempit bagi putraku Qasim, jika hatinya terasa hancur, maka berikanlah surat ini untuknya.
Insya Allah surat ini akan menenangkan hatinya, menerbangkan jiwanya. Hingga kemudian ibundanya memberikan surat itu kepada putranya Qasim. Dibuka oleh Qasim surat itu, kemudian Qasim tersenyum sekarang, bergembira hatinya. Wahai ummah, izinkan aku untuk menemui pamanku Al-Husain. Kemudian sang ummah Sayyidatullah memakaikan pakaian perang abahnya Al-Hasan, memakaikan pedang Al-Hasan untuk Qasim. Berangkatlah wahai anakku, terbunuhlah engkau, tercincang-cincanglah untuk Al-Husain alaihissalam. Berangkat Qasim, wahai Abu Abdillah, wahai pamanku Al-Husain, ini surat ini dari ayahku Al-Hasan untukmu. Dibuka oleh Imam Husain, dibaca Bismillahirrahmanirrahim minal Hasan ibn Ali ila waladihil Qasim ibn Hasan. Dari Hasan putra Ali kepada putranya Qasim putra Al-Hasan. Ya Qasim, wahai Qasim, in kunta fi ardin tusamma Karbala, jika engkau ada di sebuah daerah yang dinamakan Karbala, wa in kunta fi yaumin tusamma Asyura, dan jika engkau berada di sebuah hari yang dinamakan hari itu hari Asyura, fala tuqassir an nusrati ammikal Husain, jangan pernah kau teledor untuk menolong pamanmu Al-Husain. Tolonglah pamanmu. Al-Husain melihat surat itu, Al-Husain berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dicium kening Al-Qasim, berangkatlah wahai keponakanku, banggakan abahmu Al-Hasan. Berangkatlah Al-Qasim alaihi salatu wassalam ke medan perang dengan Bani Hashim, dengan keturunan Bani Hashim begitu berani seperti abahnya Al-Hasan, begitu indah wajahnya seperti terang bulan, sehingga seluruh manusia, musuh-musuh terpelintang, tidak mampu menghadapi Al-Qasim. Suatu ketika dengan gagah beraninya Al-Qasim, alas kakinya terlepas dari dirinya. Dia dalam keadaan perang, dalam keadaan berkecamuknya perang, dia tidak memperdulikan itu semua. Dia mengikat alas kakinya. Ketika itu ada orang dari belakang mengumpulkan benda tumpul ke kepala Al-Qasim. Wa qausima wa syababa. Al-Qasim kemudian terjatuh. Mereka mengeroyok Al-Qasim. Kemudian Al-Qasim memanggil Adrikni Hamdi Al-Husain. Tolong aku wahai pamanku Husain. Al-Husain mendatangi, mereka kabur. Al-Husain bersama Al-Qasim. Al-Husain memeluk Qasim dan berkata, wahai Abu Abdillah, wahai pamanku Husain, sekarang aku tak lagi haus. Rasul kakiku memberikan aku minum. Di situ aku melihat kakiku Ali, aku melihat ayahku Al-Hasan. Namun wahai Abu Abdillah, yang membuatku terpukul, yang membuatku hancur, aku melihat nenekku Az-Zahra. Menangisi dirimu ya Abu Abdillah. Sampaikan salamku kepada ibuku. Sampaikan salamku agar tak pernah mematikan lilinnya untukku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qina syarral ashrar, kaidal fujjar, tawarikal laili wan nahar, bi Muhammadin wa ahlihi al-athhar. Hakiyat Qasim bin Hasan. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur kepada seluruh panitia yang mendirikan acara-acara semacam ini. Insya Allah azza wa jalla kita
Jazakumullah khairal jazak, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.